Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu lagi di perkuliahan teori graf. Kita ketemu lagi di dunia maya. Sekarang hari ini kita membahas tentang graf planar dan graf dual. Kemarin sudah membahas tentang graf tree atau graf pohon. Sekarang tentang graf planar dan dual. Nah, untuk menggambar representasi geometris dari graf G pada sembarang permukaan sedemikian hingga tidak ada dua sisi yang berpotongan disebut dengan pemancangan atau embedding. Jadi misalkan gambar ini kan ini sisinya masing-masing. Jadi kalau kita tarik, nah ini garisnya kita tarik keluar, nah ini disebut dengan pemancangan, sehingga tidak ada dua sisi yang berpotongan karena di sini kan tidak ada titiknya, jadi masuk cuma garis saja. Maka untuk supaya tidak ada yang tampilannya enggak ada yang berpotongan seperti ini, dipancangkan, pemancangan, tarik sini, nah itu disebut sebagai pemancangan. Jadi definisinya, sebuah graf G disebut graf planar jika G itu dapat dipancangkan pada bidang datar. Jadi dipancangkan, ditarik supaya tidak ada sisi-sisi yang berpotongan. Nah, itu disebut graf planar kalau tidak ada yang berpotongan. Nah, suatu graf yang tidak dapat digambar pada bidang datar tanpa perpotongan antara sisi-sisinya disebut graf bukan planar atau non-planar graf. Penggambaran graf G pada bidang datar sedemikian hingga tidak ada dua sisi yang berpotongan disebut representasi planar atau pemancangan planar dari G. Jadi ini graf K4 yang B ini, K4 tuh yang ini. Nah, ini sebagai representasi planar dari K4 ini. Tuh, jadi di sini representasi planar. Kemudian sebuah graf G yang tidak dapat digambar pada bidang datar sehingga tidak ada dua sisi yang berpotongan disebut graf bidang. Jadi pemancangan dari graf planar merupakan graf bidang. Nah, contohnya ini 4.2 ini. Nah, ini kan sebenarnya kan 3 dimensi awalnya. Nah, kalau kita gambar di 2 dimensi dan tidak ada yang berpotongan, nah ini jadinya gini. Kemudian sebuah representasi planar dari G dinotasikan dengan G. Nah, di sini ada stripnya, ini adalah graf isomorfik dengan G. Jadi graf G yang ada topinya ini, yang ada kumisnya ini, ditunjukkan pada gambar 4.2 adalah representasi graf planar G. Jadi isomorfik dengan G. Nah, ini yang bukan planar. Jadi meskipun kalau ini kan ini berpotongan sisi-sisinya, sedangkan ini tidak ada titiknya. Kalau kita tarik sisinya kayak tadi, kayak ditarik keluar sini, tarik keluar sini, ternyata tetap saja ada yang berpotongan. Nah, ini berpotongan, jadinya dia bukan graf planar. Graf planar harus tidak ada yang berpotongan sisinya, itu syaratnya. Sehingga dia bukan graf planar atau non planar. Nah, representasi planar dari sebuah graf membagi bidang ke dalam daerah-daerah atau permukaan
atau jendela-jendela seperti pada gambar 4.5. Nah, ini graf planar mempunyai daerah-daerah ini R5 di daerah R5, R6, R1, R2, R3, R4. R6 berarti dia sampai sini, di luar-luarnya ini berarti dia sebagai R6. Kemudian sebuah daerah dikarakterisasi oleh himpunan sisi-sisi yang membentuk batasnya. Jadi ini dibatasi sisi ini. R1 berarti yang ini sama ini. R5 berarti satu itu tok. R2 ini. Dan seterusnya. Kemudian dalam kasus ini daerah tidak didefinisikan dalam graf non-planar atau graf planar yang tidak dipancangkan dalam bidang. Contohnya K4 dalam gambar 4.1. Nah, ini kalau dia masih dalam bentuk non-planar, masih dalam bentuk berpotongan gini, berarti dia tidak dianu sebagai bidang, gak ada bidangnya, jadi gak punya daerah kalau bentuknya masih seperti ini. Maka dari itu harus dibuat planar dulu, baru kalau ini ada bidangnya atau ada daerahnya. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau ini berarti gambar yang ini dia ada 6 ruang, 6 daerah. Selanjutnya sebuah sisi dapat koneksi dengan satu daerah atau dua daerah. Jadi sebuah sisi, misalnya sisi ini ya, mempunyai koneksi dengan satu daerah atau dua daerah. Nah, misalkan sisi ini dia punya koneksi dengan dua daerah, yaitu daerah R1 dan R2. Kemudian kalau sisi ini berarti dia punya koneksi dua daerah R1 dan R6. Tuh. R4 juga sisi ini disisian dengan R4 dan R6. Seperti itu. Nah, dalam gambar 4.6 ini sisi E1 hanya koneksi dengan daerah R1. Jadi sisi E1 ini hanya punya koneksi atau hubungan dengan R1, ini R1. Kemudian E2 dan E3, E2 itu ini, E3 ini koneksi dengan daerah R2 ya. Ini daerahnya yang berkoneksi R2. Dan sisi-sisi lain dalam graf koneksi dengan dua daerah ini. Sisi ini berarti R3 dan R2, sisi ini R3 R2 ini. Sisi ini koneksi dengan R2 dan R1. Sebuah sisi E disebut batas suatu daerah R jika E koneksi dengan daerah R dan daerah lain dari R. Jadi suatu sisi E ini disebut batas suatu daerah. Misalkan ini ya, ini sebagai batas suatu daerah R jika E-nya koneksi dengan daerah R dan daerah lain. Jadi dia kalau hanya berdiri sini satu saja, daerahnya kan cuma satu, berarti dia bukan batas. Sedangkan kalau ini dia kan berkoneksi dengan dua daerah. Jadi jika koneksi dengan daerah R dan daerah lain dari R, jadi harus lebih dari satu daerah. Ini berarti ini disebut batas antara R2 dan R3. Terus ini antara R1 dan R2. Sedangkan yang ini, sisi yang ini, dia bukan batas karena hanya berkoneksi dengan satu daerah saja, yaitu R1. Nah, definisi sini derajat batas dari R dinotasi dengan B dalam kurung R, yaitu banyaknya sisi yang menjadi batas daerah R. Contoh, graf G yang ditunjukkan dalam gambar 4.5 ini membagi bidang ke dalam 6 daerah. Ini
BR5 ini 5 ya, kelihatan. BR5 sama dengan 1. Nah ini jadi yang dibatasi itu 1, banyaknya sisi yang menjadi batas. Nah, R5 ini banyaknya sisi yang menjadi batas cuma 1. Terus BR1 banyaknya sisinya 1, 2, jadi 2. BR2, BR3, BR4 nih 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, BR4 kan 3 karena ini bukan batas, karena dia hanya mengkoneksikan satu ruang, dia tidak ada koneksi dengan ruang lain, maka dia tidak disebut sebagai batas. Makanya di sini yang R4 ini hanya punya derajat 3, jadi yang batas visinya hanya 3. Jadi yang R2, R3, R4 punya derajat batasnya 3. Kemudian BR6 ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi yang berkoneksi dengan dia, ruangan yang berkoneksi di sini R3 berarti dia sisinya 1. Yang berkoneksi sini 2, koneksi dengan ini 3, koneksi dengan ini 4. Jadi derajat batasnya untuk R6 ada 4. Yang ini enggak dihitung karena kan dia enggak ada koneksi dengan ruang yang lain, dengan R yang lain. Jadi yang dihitung hanya sisi yang berkoneksi dengan ruang yang lain. Itu bisa dipahami ya, semoga sudah jelas. Kemudian dalam gambar 4.6 BR1 sama dengan BR3. BR1 derajat 1 dengan R3. Ini R3 ada 3. Nah R1 berarti yang sisian yang mana? 1, 2, 3. Jadi yang berkoneksi dengan ruang lain sisinya itu mana batasnya. Jadi ini yang R1 ini 1, 2, 3. Kemudian R3 1, 2, 3. Kemudian BR2 6. R2 ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi diperhatikan di sini bahwa sisi-sisi E1, E2, E3 tidak berkontribusi terhadap derajat batas daerah manapun. Jadi ini tidak masuk ke hitungan derajat batasnya. Jadi nggak dihitung ini sebagai batas. Gitu. Karena tidak berkoneksi dengan ruang lain, hanya ada di ruang itu sendiri. Oke, sampai sini jelas ya. Kalau masih kurang jelas bisa diulangi lagi kan di videonya. Oke, lanjut rumus Euler. Nah, Euler menemukan hubungan antara banyaknya titik, banyak sisi, dan banyak daerah dari sebuah graf, dan penemuan ini sering disebut rumus Euler. Rumus ini menunjukkan banyak daerah dalam sebuah graf planar. Ingat, di sini graf planar menunjukkan banyak daerah. Teoremanya untuk rumus Euler, jika G adalah graf sederhana planar terhubung dengan N titik, Q sisi, dan R daerah, maka R atau daerahnya, banyaknya daerah, sama dengan sisi Q min N atau titik plus 2. Nah ini bisa dibuktikan ya, bisa dicari pembuktiannya atau dicoba-coba kalau nganggur. Terus contohnya, langsung ke contoh. Ilustrasi rumus Euler. Graf G pada gambar ini 4.7 mempunyai 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 5 daerah. Ini R. Ini berarti kalau kita masukkan rumus, sisi dikurangi titik plus 2 sama dengan M, sama dengan 5 atau sama dengan R nya atau ruang yang ada.
daerahnya yang ada di rumus ini. Sebagai rumus daerah yang diketahui sisi dan titiknya. Selanjutnya diketahui G graf sederhana planar terhubung yang mempunyai 30 titik dan setiap titik berderajat 3. Berapa banyak daerah representasi planar G? Nah, ini yang diketahui apa? Titik, kemudian derajat titiknya, sisinya belum diketahui. Nah, kita ingat-ingat kembali bahwa rumus untuk derajat dan sisi hubungannya ini jumlah derajat titik sama dengan 2 kalinya sisi, 2 kali banyaknya sisi. Jadi setiap titik kan berderajat 3, sedangkan ini titiknya ada 30, jadi jumlah derajat semua titiknya 3 kali 30 sama dengan 2 kali sisi atau Q. Q-nya sama dengan 45. 3 kali 30 sama dengan 2Q, sama dengan minus 90, sama dengan 2Q, Q-nya 45. Maka untuk mencari banyaknya daerah pakai rumus Euler tadi, R sama dengan banyaknya sisi dikurangi banyaknya titik plus 2 sama dengan 17 daerah. Jadi daerahnya ada 17. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya teorema 4.2. Jika G adalah graf sederhana planar terhubung dengan n titik di mana n-nya lebih dari sama dengan 3, titiknya lebih dari sama dengan 3, jadi 3 ke atas. Kemudian Q sisi, maka Q-nya akan kurang dari sama dengan 3n min 6. Selanjutnya jika persamaan berlaku, maka setiap daerah dibatasi oleh 3 sisi. Jadi kalau ini berlaku, maka dia memenuhi setiap daerahnya dibatasi oleh 3 sisi. Nah, ini pembuktiannya bisa dibaca ya, bisa dipahami. Nah, contohnya langsung ke contoh. Tunjukkan graf K5, ini graf komplit dengan 5 titik, itu non planar. Tunjukkan K5 itu non planar. K5 mempunyai 5 titik dan 10 sisi. Ini ada di rumus graf komplit ya, bisa dibuka lagi. Nah, n-nya 5, sisinya 10. Kalau kita masukkan ke rumus ini, ini n-nya 3 ya, lebih dari 3. Jadi ini kan n-nya 5, berarti dia masuk lebih dari sama dengan 3. Terus dimasukkan 3n min 6, 3n, 3 kali 5, 15 dikurangi 6 sama dengan 9. 9 apakah, harusnya kan di sini 9, apakah lebih dari sama dengan Q? Q-nya tadi berapa? 10. 9 apakah lebih dari 10? Kan enggak, dia 9 kurang dari 10, maka tidak memenuhi persamaan ini, sehingga graf K5 ini non planar atau bukan planar, jadi tidak memenuhi graf planar. Jadi terbukti bahwa K5 ini non planar. Itu cara membuktikan apakah dia planar atau tidak. Salah satunya ini, pakai ini. Oke, selanjutnya teorema 4.3. Jika G adalah graf sederhana planar terhubung, maka G mempunyai titik dengan derajat titik paling banyak 5. Nah, jika memenuhi ini, graf G mempunyai titik dengan derajat titik paling banyak 5. Kemudian teorema 4.4. Jika G adalah graf sederhana planar terhubung dengan n titik, n-nya lebih dari sama dengan 3 ya. Ini. Terus Q sisi, sisinya Q, sebanyak Q,
tanpa cycle, berarti gak ada siklusnya, dengan panjang 3, dengan tanpa cycle dengan panjang 3. Maka rumusnya Q kurang dari 2N min 4. Contoh graf K3,3, ini graf bipartit, graf komplit yang ditunjukkan dalam gambar 4.8 bukan graf planar. Bukan, ini titiknya 3, tapi kan graf bipartit. Kemudian bisa dicari, dibuka lagi di sub kanunya komplit, itu graf komplit. Nah, di sini dilihat bahwa dia tidak mempunyai cycle dengan panjang 3. Cycle kan berarti dia balik lagi panjangnya 3, nggak ada kan. Misalnya titik ini dia nggak kehubung ke sini, terus titik ini ternyata ini nggak kehubung, berarti nggak ada cycle-nya yang panjangnya 3. Terus K3 ini punya 6 titik dan 9 sisi. Kemudian kalau kita masukkan ke 2N min 4, 2N 2 kali 6 12 min 4 sama dengan 8. 8 apakah lebih dari sama dengan 9? Kan enggak, 8 ternyata kurang dari, maka tidak memenuhi teorema 44 ini, maka dia disebut bukan planar. Salah satu cara lagi untuk menentukan bahwa dia graf sederhana planar atau bukan. Lanjut, ada teorema Kuratowski. Dari subbab sebelumnya ditunjukkan bahwa K5 dan K3 tadi yang dicontohnya itu bukan graf planar atau graf non planar, sehingga graf yang non planar jika graf tersebut memuat salah satu dari dua graf ini, jadi suatu graf yang memuat K5 atau K3 ini sebagai subgrafnya, maka disebut sebagai non planar, graf non planar. Tuh, jadi kalau ada subgraf yang memuat ini, jadi graf yang subgrafnya membentuk K5 atau K3, maka dia disebut graf non planar. Jadi semua graf non planar harus memuat subgraf yang dapat diperoleh dari K5 dan K3 menggunakan operasi-operasi tertentu. Jadi suatu graf kita dapat peroleh graf lain, jadi graf itu dapat diperoleh dari graf lain dengan cara menambah titik-titik baru berderajat 2, yaitu menciptakan sisi-sisi seri yang pada sisi graf, yaitu memindahkan sisi, misalkan UV, kemudian menambahkan titik baru W beserta sisi-sisinya UW dan WW. Operasi ini disebut sebagai subdivisi elementer. Nah, dua graf dikatakan homeomorfik jika graf tersebut dapat diperoleh dari graf yang sama dengan sederetan subdivisi elementer. Nah, contohnya graf ini G2 dan G3 adalah dua graf yang homeomorfik karena diperoleh dari graf yang sama, yaitu G1 dengan cara subdivisi elementer. Jadi graf G2 ini diperoleh dari G1 dengan subdivisi elementer dengan memindahkan sisi V1, V3
V1 V3 ini ya, menambahkan titik U nih, menambahkan titik U beserta V1 U dan V3 U, kemudian memindahkan sisi V2 V3 ini, menambahkan titik V dan titik W. Kemudian G3 juga gitu, jadi ditambahkan titik-titiknya yang ada di sini. Nah, itu diperoleh dari G1. Nah, kalau gini, jadi dia kalau dibuat subgraf bisa mengandung graf K5 atau K3 itu, K3 itu. Lanjut, teorema Kuratowski, graf G adalah non-planar jika dan hanya jika G memiliki subgraf yang homomorfik dengan K5. Jadi subgrafnya harus dari hasil homomorfik yang K5 dan K3. Itu contohnya. Gambar 410 ini G mempunyai subgraf H yang homomorfik dengan K5. K5 itu ini. Nah, ini hanya ini homomorfik dengan ini. Jadi dari sini dibuat subgraf jadinya H, sedangkan H ini homomorfik dengan K5 gitu. H diperoleh dengan menghapus titik-titik di sini V6, V7, V8, sehingga H ini homomorfik dengan K5. Sebabnya H dapat diperoleh dari K5 dengan menambahkan titik berderajat 2 V9 ini pada sisi V4 V5. Jadi G-nya ini sebagai graf non-planar. Sini V9-nya tetap ya, V7-nya dihapus, ini dihapus, ini juga ini homomorfik. Selanjutnya contoh graf Petersen. Di gambar 411 ini adalah non-planar, jadi ini graf Petersen. Dia non-planar karena dia hanya ini subgrafnya ini homomorfik dengan K33. Subgraf H dari graf Petersen diperoleh dengan menghapus titik C ini, titik C nya dihapus, yang homomorfik dengan K33, dimana V1 GEF
V1 V1 GEF dan V2 AJI. Ini AJI GEF, jadi ini kan sama ya, ini AJI GEF tuh. H diperoleh dari K33 dengan sederetan subdivisi elementer. Jadi ini bisa diperoleh dari sini dengan menggunakan subdivisi elementer, yaitu menambahkan titik D berderajat 2, ini derajatnya 1, 2 pada sisi EI, terus menambahkan titik B berderajat 2 ini pada sisi AG ini, dan menambahkan titik HH pada sisi CF. Nah, ini kan dapatnya dari homomorfik sini. Nah, ini sendiri merupakan subgraf dari sini. Ya, dan ada catatan sifat-sifat untuk graf Kuratowski K5 dan K33. Pertama, K5 dan K33 ini sebagai graf reguler. Selanjutnya, K5 dan K33 ini graf non-planar. Penghapusan sebuah titik atau sebuah sisi menghasilkan graf planar. K5 adalah graf non-planar dengan banyak titik terkecil, dan K33 adalah graf non-planar dengan banyak sisi yang terkecil. Jadi kalau K5 titik terkecil, K33 sisi terkecil. Jadi K5 dan K3 adalah graf non-planar yang paling sederhana. Itu catatannya. Jadi kan Kuratowski tadi non-planar yang memiliki subgraf yang mana subgrafnya itu homomorfik dari K5 dan K33 atau K33. Lanjut, mendeteksi keplanaran graf. Untuk mengetahui sebuah graf apakah planar atau tidak, maka ada kriteria yang dilakukan. Jadi disederhanakan melalui reduksi elementer, yaitu langkah-langkahnya. Karena graf tidak terhubung adalah planar jika dan hanya jika setiap komponennya adalah planar, maka harus diperhatikan hanya pada satu komponen. Jadi kalau tidak terhubung, maka komponennya planar dan harus diperhatikan pada satu komponen itu. Kemudian sebuah graf dapat dipisah-pisah adalah planar jika dan hanya jika setiap bloknya adalah planar. Oleh karena itu, graf G sembarang misalkan G yang terdiri dari G1, G2 hingga GK dengan GI adalah blok yang tidak dapat dipisah-pisah atau non-separable dari G, maka selanjutnya akan diuji keplanaran setiap GI. Lanjut, karena penambahan atau penghapusan loop tidak mempengaruhi keplanaran, maka hapuslah semua loop. Nah, ini kalau ada loopnya berarti dihapus semua loop itu untuk mendeteksi. Kemudian karena sisi-sisi paralel juga tidak mempengaruhi keplanaran, eliminasi sisi-sisi paralel yang dengan memindahkan ke satu sisi di antara setiap pasangan titik, jadi dipindah pada graf-graf yang paralel. Lanjut, eliminasi sebuah titik berderajat 2 dengan menggabungkan dua sisi seri yang tidak mempengaruhi keplanaran, sehingga eliminasi semua sisi-sisi yang seri. Kemudian mengulangi langkah 3-4 sehingga
reduksiannya itu dilakukan lebih cepat dan efisien. Contohnya ini di gambar 412 dari graf G, reduksi sisi-sisi seri E1 dan E2, jadi kan ini seri, dan E3 E4. Jadi titiknya jadi satu, ini gabung, ini tadi dipisahkan dan titiknya berderajat 2. Lanjut, ini setelah itu kan dieliminasi sisi-sisi serinya, jadinya tinggal E6, E5, E7 tadi ya. Ini diperoleh dari ini kan tadi digabung, yang ininya di satu sisi, terus karena dia seri dihapus karena harus mengeliminasi titik berderajat 2 tadi, sehingga sisinya juga dihapus. Kemudian pada yang D diperoleh dari C dengan reduksi sisi seri E6 dan E7. Ini dilihat ada yang seri juga, E6 E7 ini dihapus, sisanya ini E5 dengan reduksi. Nah, ini penyederhanaan graf G-nya. Terus contoh yang lain menggunakan reduksi elementer, ujilah kepelanaran dari graf G dalam gambar 413. Gambarnya, jadi kan ini terdiri dari blok-blok, jadi kita pisahkan dulu blok-bloknya. Di sini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Kemudian tadi kalau ada loop, penghapusan loop, jadi semua loop dihapus, nih dihapus. Kemudian langkah ketiga, mereduksi sisi-sisi seri, dan ini yang mereduksi sisi-sisi paralel ya, loop dan sisi-sisi paralelnya dihapus. Jadi ini kan ini dari 2 titik ini ada 2 sisi, maka namanya paralel. Ini juga 2 titik ini 2 sisi, maka dihapus. Yang loop juga dihapus. Kemudian langkah yang terakhir mereduksi sisi-sisi yang seri. Ini yang titik-titik berderajat 2. Nah ini 1, 2 dihapus. Nah graf yang terakhir ini terdiri dari 3 komponen. Komponen terbesarnya yang ini ada 7 titik. 2 komponen lain adalah graf K3 dan P2, sehingga komponen ini merupakan graf planar. Jadi komponen terbesar tidak memuat subgraf yang isomorfik dengan K5 atau K33, sehingga merupakan graf planar. Jadi G-nya adalah graf planar. Seperti itu caranya. Kalau yang tadi nih caranya mereduksi, nah ini caranya menguji apakah dia planar atau tidak. Dia menggunakan langkah-langkah yang 4 tadi. Selanjutnya, contoh yang lain menggunakan reduksi elementer, ujilah kepelanaran dari G pada gambar 417. Nah ini dilihat apa ada berapa blok. Nah ada 3 blok. Kemudian langkah kedua menghapus loop dan sisi-sisi yang paralel.
derajatnya ada 1, terus ini 2, udah yang paralel itu. Kemudian mereduksi sisi-sisi yang seri. Yang seri ini seri, terus ini seri. Di yang titik yang punya derajat 2, ini titiknya berderajat 2, atau yang ini salah satu aja. Terus ini derajat 2. Kalau ini kan derajatnya 1, 2, 3, 4, 5. Enggak dihapus. Ini derajatnya 1. Jadi setelah digabung terus dihapus. Jadi reduksi sisi-sisi serinya, terus reduksi lagi sisi-sisi yang paralel. Jadi ini jadinya kan paralel, maka ini dihapus. Jadi menurut kalian apakah ini planar atau bukan? Apakah ada bentuk K5 atau K3 di sini? Lanjut, graf dual. Graf G adalah graf plane dengan daerah-daerah RI, ini RI, dan garis-garis EI. Jadi graf plane dengan daerah-daerah RI dan garis-garis EI yang dikonstruksi graf G bintang disebut graf dual. Dengan ketentuan, dalam setiap daerah RI dari G, pilih salah satu titik VI bintang di G bintang. Jika dua daerah RI dan RJ adjacent atau mempunyai sisi yang persekutuan, tarik sisi yang menghubungkan VI bintang dan VJ bintang yang memotong garis persekutuan antara RI dan RJ tepat 1 kali. Jika terdapat lebih dari satu sisi persekutuan antara RI dan RJ, tarik satu sisi antara VI bintang dan VJ untuk masing-masing sisi persekutuan. Untuk sisi E yang terletak dalam satu daerah, katakan RK, tarik sebuah loop di titik VK bintang yang memotong sisi E tepat 1 kali. Contoh, ini graf G dengan 5 titik V1, V2, V3, V4, V5. Maka graf dual G bintang ini yang garis putus-putus ini dengan 3 titik
V1 bintang, V2 bintang, dan V3 bintang. Jadi terdapat korespondensi 1,1 antara sisi graf G dan graf dualnya. Satu sisi G bintang memotong satu sisi G. Ini memotong. Di sini juga memotong. Gitu. Beberapa observasi sederhana dapat dilakukan berkaitan tentang hubungan antara graf sebidang G dan dualnya G bintang. Yaitu sini sebuah sisi yang membentuk loop di G menghasilkan sisi pendan di G bintang. Sisi pendan ini sisi yang insiden dengan titik yang ada di dalam loop. Kemudian sebuah sisi anting-anting di G menghasilkan sebuah loop di G bintang. Ini loop. Bukan loop. Nah, ini loop. Karena kan ada sisi yang sendirian pendan. Kemudian sisi seri di G menghasilkan sisi-sisi paralel di G bintang. Ini kan seri. Menghasilkan sebuah sisi yang paralel. Jumlah sisi yang merupakan batas dari daerah RI di G sama dengan derajat titik VI bintang di G bintang. Graf G bintang juga dipancangkan dalam bidang datar sehingga G bintang adalah graf planar. Jadi kalau dipisah dari yang putus-putus ini digambar sendiri, dia juga sebagai graf planar dengan dipancangkan. Memperhatikan proses pengkonstruksian graf dual G bintang dari G merupakan graf dual dari G bintang, jadi saling graf dual ya. Contoh, graf G memuat loop F ini loop F dan menghasilkan sisi anting-anting F bintang di G bintang. Nah, ini namanya sisi anting-anting karena di sini ada loop, maka menghasilkan sisi yang anting-anting atau pendan. Sisi anting-anting E di G ini menghasilkan loop, sama kayak tadi kan. Ini kan anting-anting, dia menghasilkan loop ini. Kalau loop dikebalikan, ini loop menghasilkan sisi anting-anting, ini anting-anting menghasilkan loop. Nah, catatannya jika G1, G2 sampai Gn adalah graf-graf dual dari G, maka graf-graf dual tersebut saling isomorfik. Jika graf G dan graf H isomorfik, belum tentu G bintang dan H bintang itu isomorfik. Nah, tuh. Ini catatannya isomorfik dimana I tidak sama dengan kecil. Itu dua graf yang berbeda isomorfik. Tuh. Contoh gambar 424 menunjukkan graf G dan H isomorfik. Graf dualnya G bintang dan H bintang juga isomorfik. Ini yang garis penuh G terus putus-putusnya graf putus, jadi dia isomorfik dengan ini. Bentuknya sama.
Kemudian graf G dan H isomorfik, tetapi graf dualnya G bintang dan H bintang tidak isomorfik karena titik V bintang di G bintang ini dengan derajat 5, sedangkan di H bintang tidak ada titik yang memiliki derajat 5. Ini contoh kalau GH isomorfik terus bintang G bintang H bintangnya isomorfik, kalau ini enggak isomorfik. Selanjutnya teorema 4.5, jika G graf bidang terhubung dengan N titik Q garis dan R daerah, sedangkan graf dualnya G bintang mempunyai N bintang titik G bintang garis dan R bintang daerah, maka N bintang sama dengan R, Q bintang sama dengan Q, dan R bintang sama dengan N. Jadi untuk R dan N ini saling kebalikan ya. Ini teoremanya bisa dibuktikan. Terus ada akibatnya, jadi jika R dan mu masing-masing menyatakan rank dan utility dari graf planar G, dan R bintang dan mu bintang masing-masing menyatakan rank dan utility dari graf G bintang, maka R bintang dan mu sama dengan mu, dan mu bintang sama dengan R. Rank G ini berarti jumlah titik di G dikurangi jumlah komponen di G. Terus rank jumlah titik G dikurangi jumlah komponen. Jumlah komponen di G. Sedangkan nullity G sama dengan jumlah garis G dikurangi ranknya G. Ini ya, di ranknya ini R bintang sama dengan nullity, sedangkan nullity bintang sama dengan ranknya yang kita tadi. Jadi hubungan antara G bintang dan G. Selanjutnya teorema berikut menyajikan hubungan antara G double bintang dan G. Jika G graf bidang terhubung, maka G dua bintang isomorfik dengan G. Itu teoremanya. Sampai sini demikian, mungkin bisa dipahami ya. Semoga sampai bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.